Selamat siang Rice Brand Community. Siang ini saya berada di kaki Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang. Sekitar 3 bulan lagi kami akan memanen padi, kemudian padi masuk penggilingan akan menghasilkan sekam. Digiling lagi menghasilkan beras dengan hasil sampingan bekatul atau rice bran. Proses pengolahan padi menjadi beras dengan teknologi penggilingan yang telah mengupas rice bran telah memubazirkan kandungan esensial beras karena produk yang tersisa hanya berupa endosperma atau bagian dalam beras. Nilai protein beras berkurang dari sekitar 13% atau lebih menjadi kurang dari 3%, tergantung pada jenis padi dan metode pengupasannya. Mengapa bekatul dijuluki mega superfood dan serba-serba murah? Saya Sri Murni Tias akan menggali lebih dalam kepada pakar fermented rice bran atau bekatul yang terfermentasi. Siapa lagi kalau bukan Profesor Agus Pakpahan. Rice Brand Community, senang sekali di samping saya sudah ada pakar fermented rice bran atau bekatul terfermentasi, Profesor Dr. Agus Pakpahan. Terima kasih Prof. Aduh, bagus sekali ya pemandangan di kaki Gunung Tampomas. Aduh, terima kasih hatur nuhun Bu Ning. Udah sempat ke sini nih, ke Gunung Tampomas. Ya, terima kasih. Gini nih, Kang Ape, saya jauh-jauh dari Jakarta ke sini ya. Jadi waktu kita podcast di Pojok Iklim tentang rice bran ini, saya terima banyak teks ya yang menanyakan intinya apa sih bekatul. Soalnya banyak orang tuh sekali lagi tuh itu kan makanan ternak khususnya bebek dan ayam ya. Kemudian zaman sekarang gimana nih kalau kita pengen makan beras tapi yang ada kualitas tinggi, padahal sekarang sudah nggak ada beras tumbuk. Nah, jadi pertanyaan itu antara lain itu. Kemudian superfood sebagai bagian mana sih mega superfood ini. Kemudian ada pertanyaannya lagi, katanya murah, seberapa murah gitu ya. Nah sekarang pertanyaan yang pertama adalah mohon deh penjelasan bekatul ya. Bekatul tuh kalau saya jelaskan itu hasil sosohan kedua. Mungkin masih belum jelas. Mangga Kang Ape. Baik, saya pikir ini memang saya sendiri mengalami bertanya-tanya. Sudah banyak orang Indonesia, apalagi generasi milenial, tidak kenal istilah bekatul. Ya, gelap buat mereka. Ya, tidak kenal istilah bekatul. Nah, terus kalau kita pakai bahasa Inggris, ya, itu rice bran. Ya. Nah, orang Inggris gak kenal bekatul juga, ya, karena menggunakan brand, ya. Nah, rice bran itu ada 4 komponen sebetulnya. Jadi kalau kita giling padi, tadi betul sekali, kita giling padi, yang pertama dikerjakan itu adalah mengupasnya. Itu kulit itu. Kulit, sekam hasilnya. Itu sekam. Nah, didapatlah yang pertama itu yang disebut beras pecah kulit. Oh, beras pecah kulit. Nah. Kalau dulu kita padi ditumbuk, itu kurang lebihnya sama dengan beras pecah kulit. Jadi bekatulnya masih nempel. Jadi kayak dulu tuh dipakai kayu. Ya. Nah, dia dipakai alu tuh, maka dapatlah pecah beras kulit. Kurang lebihnya begitu. Ya, walaupun ada yang patah, ada yang apa ya. Nah, kemudian teknologi berganti, ya. Maka setelah mendapatkan beras pecah kulit, ya, itu dipolis. Polis, sosoh ya kalau bahasa. Disosoh. Ada sosoh 1 kali, sosoh 2 kali, kadang-kadang 3 kali, ingin jadi bening sekali gitu. Nah, pada penyosohan pertama, kedua, dan seterusnya, itu terlepaslah dari beras itu yang disebut dedak. Oke. Atau bekatul. Ya. Nah, orang Barat mengenalnya dedak saja. Rice bran. Nah,
dalam rice bran itu ada yang disebut pericarp. Oke. Ya, bungkus dari itu, ya. Kalau gitu dijelaskan struktur padi nih pakai visual ya? Boleh, ya. Nah, jadi kalau pakai visual itu seperti ini nih gambarnya nih, ya. Kalau saya perlihatkan begini, ya, seperti ini gambarnya. Jadi yang pertama pericarp itu adalah bungkus yang paling luar, hasnu ini, ya, kulit, ya. Kemudian seed coat, bungkus dari ini, nucellus, lauren. Nah, inilah sebetulnya yang dua inilah yang nanti dalam bahasa kita itu kulit ari, bekatul. Nah, kalau orang Barat kenalnya bran saja, rice bran. Ini sama dengan dedak kalau di kita. Bran. Ya, bran. Nah, jadi kalau kita membuat ini, ya katakanlah ya rice bran yang kita bikin, nah, kita nggak dapat kulit arinya. Kalau dari pabrik penggilingan beras itu udah nyampur itu. Jadi boleh nggak kalau saya supaya gampangnya itu bekatul itu kulit arinya? Kurang lebihnya kulit ari. Ya. Tetapi untuk mendapatkan kulit ari khusus itu susah. Oleh karena itulah yang namanya dedak itu, yang kita dapat dedak nih. Nah, itu kita saring. Dari dedak kita saring. Kita saring. Ya, kurang lebih 120 mes atau lebih. Jadi sebetulnya juga gini ya, memang ya, dedak pakan ayam dan bebek itu memang dedak dan ada rice bran-nya berarti ada kan? Di dalamnya, ada di dalamnya. Di dalamnya. Nah, cuman sekarang karena untuk kebutuhan manusia, ya kita saring lagi memenuhi standar tepung. Tadi kan saya udah jelaskan tadi di pengantar itu ya, bahwa proses pengolahan padi yang menjadi beras dengan teknologi penggilingan itu kan mengupas rice bran-nya, itu jadi memubazirkan kandungan esensial beras, karena produk yang tersisa hanya berupa endosperma tuh tadi, betul ya, endosperma, ya, bagian dalam beras tadi. Jadi, teman-teman nih nanya nih, cari beras tumbuk udah nggak bisa kan? Nah, gimana sekarang mereka yang beli biasanya kan makin mahal beli beras premium, tapi dia pengen juga yang kandungannya tuh kayak beras tumbuk. Gimana supaya bisa dapat beras premium tapi ada rice bran-nya gitu? Jadi beras tumbuk lah gitu. Nah, kalau definisi beras premium sesuai dengan SNI, maka di dalam beras itu sudah pasti sudah terlepas. Bersih bekatulnya udah nggak ada lagi. Atau ya dengan SNI yang baru itu maksimum 5%. Sedikit sekali ya. Sedikit sekali. Ya, oleh karena itu kalau definisi kita pakai, ya kita ingin mendapatkan manfaat dari rice bran atau dari bekatul, maka kita ambil saja dari luar, kita masukkan lagi. Makanya kita membuat produk misalnya campuran, berasnya 80%, 90%, tergantung selera dan tujuan. Bekatulnya kita masukkan lagi ke dalamnya. Nanti pada saat dimasak atau pada saat akan makan digabung. Atau kalau mau kita tidak ikuti SNI, yaitu kita meminta kepada penggilingan padi itu, tolong saya ingin dapatkan beras pecah kulit saja. Bisa ya gitu ya? Bisa. Nah, kalau di istilah berbahasa Inggris, ini yang disebut whole grain. Whole grain, beras utuh, pecah kulit. Beras yang utuh. Dengan bekatulnya ada nempel di situ. Minta pecah kulit aja. Pertanyaan berikutnya nih, Bapak Teknologi Pangan Indonesia, Profesor Winarno ya, menyebutkan bahwa rice bran adalah mega superfood ya, bukan hanya superfood ya, mega superfood. Nah, tolong nih Kang Ape menjelaskan ya, bagaimana kandungan protein, vitamin, lemak, karbohidrat, mineral dan bioaktif dalam rice bran. Nah, jadi ya kita tahu nih, kalau kita ambil berasnya saja, ya yang seperti yang ada di pasar sekarang, itu proteinnya paling tidak hanya 3%. 3%. Nah, kita lihat, saya ingin memulai dari
bahasa protein. Oke. Kenapa? Tampilkan dulu nih visualnya yang protein tadi. Oh, iya, iya. Protein. Yang protein, ya. Protein, beras, rice bran, sama telur ayam ya. Telur ayam kan besar tuh proteinnya. Ya. Nah, sebelum ke sini, saya ingin sampaikan kata protein. Itu kan bukan bahasa Indonesia. Proteus. Dari proteus. Proteus. Ya, dari bahasa Yunani. Yang artinya yang utama, yang pertama, yang terpenting. Ya, kalau gitu kita kuantitatifkan, maka kandungan rice bran ya yang istilahnya dalam bentuk raw ya tidak difermentasi ya itu kurang lebih 13% lebih nih. Dalam 100 gram. Iya, kalau persen kan dalam 100 gram. Ya, dalam 100 gram ada proteinnya hampir 14% atau 13%. 13 lebih ya. Ya. Nah, kemudian telur ayam ya itu enggak ya 10-an%. Jadi perlu diketahui ini bahwa kandungan protein di dalam rice bran atau bekatul yang kita maksud ya itu di atas kandungan protein telur ayam. Tadi saya katakan beras ya hanya 3%. Oke, ya. Maaf. Ini yang bekatul ini yang tidak fermentasi. Tidak fermentasi. Oke, fermentasi lebih-lebih ya. Kalau difermentasi dengan teknik yang saya kembangkan, ini kalau kita setelah difermentasi kita masak lagi, kita panaskan, kita gini, maka menjadi 33%. 33. Ya. Wow. Ya, 33%. Nah, kalau fermentasinya itu tidak dipanaskan, tidak diolah lagi, langsung dimakan seperti makan tape katakanlah, ya itu hasil dari lab yang di Bogor itu, ya kita dapat 51%. Waduh, jadi raw ya. Jadi kita makan gitu, nggak pakai air gitu, yang nggak diseduh. Nggak dipanasin lagi, tidak dijemur lagi, tidak disangrai, katakanlah, ya langsung saja, ya itu dapat 51%. Ya. Nah, itu satu sisi ya dari kata protein yang utama, yang pertama, yang terpenting kita dapat yang terbaik. Nah, belum lagi si kandungan vitaminnya, terutama vitamin B, ya B1, B2, B3, B6, B kompleks, kemudian mineralnya, magnesium, zinc, potasium tinggi sekali, ya kemudian dan yang paling membuat dia mega superfood ya adalah kandungan bioaktifnya. Oh, bioaktif. Itu artinya dia berperan sebagai obat. Zat aktif. Obat alami. Obat alami dari sifat phytochemicals itu. Ya, itulah yang dimaksud oleh Prof. F.G. Winarno ya sebagai mega superfood. Hampir nggak ada tandingannya kasarnya. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah, mega superfood ya, mega superfood luar biasa ya. Murah nih, seberapa murah? Lah, murah itu kan relatif terhadap substannya. Ya, kalau diukur kita beli telur ayam, katakanlah X rupiah atau 100 rupiah kita asumsikan standar 100, kemudian komponen gizinya itu aja, sekian. Ya, sekarang ya rice bran ya dengan komponen gizi yang demikian banyak ya maka per unit nutrisi jauh lebih murah dari telur. Tapi yang paling penting nilai nutrisinya. Jadi kalau kita bagi pernya itu per kandungan nutrisi. Jadi sangat murah. Kita lihat nutrisinya tadi yang disebutkan mega superfood. Clear sekarang ya. Nah, kemudian nih paling banyak pertanyaan. Khasiat bekatul bagi kesehatan. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018, Indonesia mengalami peningkatan dalam prevalensi penyakit tidak menular atau PTM dan menjadi penyebab kematian tertinggi masyarakat Indonesia. Profesor Agus Papahan dalam rice bran sebagai pangan obat alami mengklaster fungsi rice bran terhadap kesehatan manusia dalam 10 klaster penyakit. Beberapa penyakit tidak berdiri sendiri, tapi menyebabkan adanya komplikasi beberapa jenis penyakit lainnya.
testimoni menunjukkan bahwa secara empiris, meskipun belum lengkap, rice bran memiliki efek multifungsi dalam mendukung kesehatan. Kang Ape, selamat ya, bukunya udah terbit nih. Terima Di kasih. tahun lalu, Terima kasih saya ya. ikut, ini dibedah oleh Profesor Winarno juga ya. Iya, betul. Bisa dong jelasin singkat ya, ini udah mau asar soalnya nih, yang tadi 10 klaster penyakit. Oke. Jadi sebetulnya begini, ya dari literatur nih, ya, bahwa penyakit itu hanya terbagi dua, infeksi dan kronis. Ya, nah kronis itu akibat dari gangguan metabolisme. Nah, kenapa metabolisme kita rusak, terganggu? Banyak dari makanan. Nah, rice bran sebagai mega superfood, ya, itu dari lebih dari 400 jurnal artikel saya survei, ya, bisa membantu menyelesaikan, mencegah, ya, 10 kelompok penyakit. Yang pertama adalah yang paling berat, biasanya disebut cancer. Belum ada obatnya katanya kan. Yang kedua diabetes. Ketiga kardiovaskular atau jantung. Keempat tekanan darah. Kelima obesitas. Penyakit obesitas juga. Keenam imunitas yang menurun seperti autoimun kelompok ini. Ya, ketujuh saraf. Kedelapan liver. Kesembilan kurang gizi. Ya, kesepuluh kulit. Nah, ini 10 kelompok ini, ya, biasanya tidak berdiri sendiri seperti diabetes, itu kemana-mana efeknya. Ya, cancer juga sama, dari penyebabnya macam-macam. Nah, rice bran bisa mengatasi, membantu menyelesaikan hal-hal tersebut. Ya, nah, kenapa demikian? Tadi saya katakan kandungan bioaktifnya, proteinnya, mineralnya, vitaminnya, macam-macam, sangat lengkap dan jumlahnya besar. Ya, nah itu ini. Nah, kemudian yang menarik adalah fase sampai sembuh itu panjang itu biasanya, ya, karena satu persatu diperbaiki, seperti tidur lebih nyenyak, ya, kemudian stamina meningkat, ya. Biasanya teman-teman yang kena prostat, ya, sering buang air kecil malam hari 8 kali. Lebih, ada 15 kali. Ya, setelah minum 1-2 bulan tinggal 2 kali, bahkan berhenti, katakanlah. Jadi banyak. Kami sudah mengumpulkan dari testimoni ini bukan klaim khasiat, tapi testimoni, ya, pengakuan. Itu sampai sekarang itu dalam tempo setahun kita mengumpulkan 84 jenis. 84 jenis keluhan yang terbantu, teratasi karena mengkonsumsi rice bran. 85 jenis. 84. Bukan 84 jenis, bukan 84 orang. Berarti lebih dari 84 orang. Nah, Kang, tadi saya di pabrik ketemu Mang siapa itu ya? Mang Abun mungkin. Oh ya, Mang Abun, panggil aja untuk kasih testimoni. Cari Mang Abun. Kumaha Mang? Alhamdulillah. Jadi Kuning nih, Mang Abun nih kawan main saya. Waktu kecil sampai sekarang alhamdulillah masih sehat, masih sama-sama juga. Mang Abun kan udah minum Bakatul nih. Ya, sekitar 2 sasihnya. Sering. Nah, 2 sasih, langkung. Nah, coba dicarioskeun pengalaman Mang Abun, ya, naon wae manfaat Bakatul kanggo Mang Abun. Tah, raosna ngaleut Bakatul teh, sae aya manfaatna kana salira hampang. Muhun. Kana didamelna jag-jag. Jag-jag. Sae pisan eta teh Bakatul teh, malah mah upami eta mah hoyong gitu. Seueur gitu ngaleut Bakatul teh unggal dinten gitu abdi mah ngaleut Bakatul teh. Muhun. Pan 2 dinten ngaleutnya. Ngaleut. Sep nyungkeun we gitu, Bu. Iya. Nah, jadi manfaat Bakatul itu untuk Mang Abun yang pertama adalah stamina. Ya, harampang, ya, tegarejed, ya. Panyawat cangkeng teh aya. Sakit pinggang juga hilang.
ya stamina tinggi lah, ya merasa sehat, kuat. Nah, ayeuna kieu pan mohon punten satu acananya, Mohon. pan Mang Abun gaduh putu Mang Abun teh mengalami talasemia. Mohon. Fajarnya Mang Abun, tos 15 tahun, ya kirang langkungna. Cobi dongengkeun ku Mang Abun pengalaman putu Mang Abun, ya saatos ngaleut bakatul kumaha tah perkembanganana. Ayeuna teh saatosna ngaleut bakatul teh sae bengkakna patuangan teu aya. Eungapna teu aya, raos gitu. Namung kamari ku kaselangna teh ku sasisiam. Kirang gitu. Kakirangan ieu naon disebut teh? HB-na kirang mung 7/7 gitu. Saatosna boboran ayeuna aya peningkatan gitu. Janten 7,7, 8,7, 8,8, teras 10,8. Malah mah diuwihkeun deui gitu. Nah, jadi menurut Mang Abun ya, pengalaman talasemia itu mengkonsumsi bekatul 2 sendok ya Mang Abun ya. Sekali minum 2 sendok, itu ternyata perut kembungnya hilang, sesak napasnya hilang, dan HB naik ya, kecuali pada saat bulan puasa. Ya karena Fajar ini nggak mau tidak puasa, jadi energinya masukannya inputnya berkurang. Ya. Nah, kita terus monitor terus nih, ya bagaimana perkembangan ke depan. Mudah-mudahan, ya ada perkembangan yang belum diantisipasi. Ya seperti ibaratnya dulu juga orang nggak percaya ada angsa hitam. Angsa putih semua, ternyata ada angsa hitam. Nah, siapa tahu juga walaupun tidak termasuk ke dalam 10 kategori penyakit tadi yang bisa disembuhkan, belum ada kasus katakanlah. Kalau buat saya ini ada satu kasus, ya, the black swan. Ya, mau diapakan tergantung para saintis, para nutrisionis dan lain-lain. Nah, Pak Abun sudah share pada kita pengalamannya. Ya, hatur nuhun Mang Abun. Sami-sami. Kang Ape, nah selain Mang Abun, iya, pasti Kang Ape punya banyak catatan tadi dari 84 jenis penyakit tadi yang dikelompokkan tadi jadi 10 klaster. Nah, kalau boleh nih teman-teman yang sudah memberikan testimoni bisa nggak sharing untuk Rice Brand Community? Oh, pasti bisa. Itu bahkan dalam buku itu ada di situ dengan nama lengkapnya. Ya, saya udah minta izin. Ya, boleh nggak pengalamannya di sharing dengan publik? Ya, nanti jadi kita tayangkan. Saya pakai jahe merah. Oh, jahe bagus itu, antioksidan. Nah, jahe merah, saya rebus jahe merah dengan gula aren. Setelah mendidih, ini 2 sendok ya. Iya, 2 sendok. Menurut USDA, United States Department of Agriculture. Iya. Nah, kasih. Kalau pergi-pergi saya bawa yang instan. Banyak juga nih jual instan. Nah, kalau yang instan saya pakainya 1/3, paling banyak setengah karena sangat manis.
Ini saya pakai sedikit aja. Oke. Pakailah air panas. Nah, itu bisa dengan kencur juga mungkin, cinnamon. Oh, oke. Iya, macam-macam banyak. Saya Iya. ini kalau jahe merah kan very strong ya. Iya. Jadi dia bisa menetralisir baunya tuh bisa hilang, apaknya tuh hilang. Nah, ini ya. Nah, saya makannya belum bisa seperti Kang Ape. Coba kalau Kang Ape gimana? Langsung. Kalau saya sih langsung Nggak aja. pakai campur-campur. Nggak pakai, enak kok. Bahkan asam itu by design, bukan asam, bukan basi. Nah, kurang banyak tadi tuh, satu. Oh, saya kurang banyak ya. Iya, Enak muncung. kita muncung. Nah, Dua. ini sehari 2 sendok teh muncung, sehari 3 kali Iya, iya. untuk yang sakit. Saya sebetulnya untuk siapa aja. Kalau untuk yang sakit, ada literatur yang mengatakan perlu lebih banyak lagi. Ada yang mengatakan kalau untuk ini apa namanya medication ya, pengobatan itu 2 gram per berat badan. Oh, 2 gram per berat badan. Per berat badan. Waduh, kalau 60 lumayan tuh. 120 gram. Makanya dia tidak diminum begini. Ada yang dimakan. Campur oatmeal misalnya, campur sereal untuk breakfast. Oke. Iya. Nah, itu apa namanya akan membantu. Nah, 30 gram ini saja sudah cukup nilai ORAC, oxygen radical capacity absorbance. Ya, 30 gram itu sudah mencukupi kurang mencapai 5.700 ORAC. Waduh. Iya. ORAC. Iya, itu cukup itu. Nah. Iya. Nah, kalau misalnya nggak diabetes, dibikin smoothie ya. Ya, enak sekali. Oke, gitu ya. Makanya kalau tidak dipanaskan, dicampur dengan makanan seperti buat smoothie katakanlah, itu semuanya terkonsumsi. Smoothie. Smoothie misalnya FRB dicampur dengan alpukat, manisnya dari apa namanya buah naga. Wah, itu enak sekali itu. Ya, enak sekali. Nanti kita lihat dari teman-teman Pojok Iklim yang mengadakan cooking class tayangannya, coba yuk. Hai Rice Brand Community, sekarang kami sedang berada dengan ibu-ibu PKK dari Desa Ciberem dan Desa Licin, Sumedang, dan kami akan melihat bagaimana proses dari pembuatan bekatul. Nah, penasaran kan? Selama ini kita cuma lihat bekatul untuk di proses yang lain, dan kita akan melihat bagaimana sih produk pemasakan dari bekatul itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan melihat dari pembuatan jus. Yuk ikut! Nah, ini jus atau bisa disebut smoothies dari pembuatan bekatul. Nah, bahan-bahan yang digunakan ada mangga, alpukat, dan buah naga. Dan tentu bekatul itu sendiri. Nah, ada juga campuran susu. Dan kalau misalnya teman-teman suka yang manis, bisa ditambah gula aren. Nah, dari prosesnya kita akan campur saja semua. Dan dengan takaran yang pas, selain sehat, ini juga enak dan mengenyangkan. Sekarang kita akan langsung coba aja nih. Mbak Mugi akan mencoba bagaimana sih rasa dari bekatul itu sendiri. Di sini sudah banyak yang mencoba dan merasakan manfaatnya. Original. Ini ada 2 jenis. Ini yang pertama original ya. Komposisi bekatulnya berapa persen, Bu? Yang itu lebih banyak. Ini lebih banyak komposisi bekatulnya, tapi ini tidak fermented ya, Bu? Iya. Ini yang bekatul asli tidak fermented, dicampur dengan buah apa saja? Buah naga, Buah naga, buah mangga, alpukat. buah mangga dan alpukat. Bisa juga Kita dipakai coba sama ya. yang lainnya. Kita coba ya. Gimana nih Mbak Mugi? Lezat dan unik rasanya. Jadi meskipun ini banyak berbagai macam buah-buahan, namun rasa bekatulnya ini masih kuat ya, mendominasi. Tapi ini segar karena dan juga unik ya. Ada campuran buah-buahannya, ada bekatulnya, enak. Kalian benar-benar harus cobain sih, karena memang manfaatnya tuh luar biasa banget. Nah, selain itu juga ada nih variasi lain. Yang ini mungkin dengan campuran susu ya. Susu itunya fermentasi bekatulnya. Nah, ini bekatulnya yang fermentasi ya kawan-kawan. Kita coba ya. Coba ya. Wah.
Karena ini fermentasi ya, jadi sedikit ada rasa masamnya. Oh, Beda iya. dengan yang ini, dia tidak ada masamnya, tapi ini sedikit lebih masam seperti itu. Tapi sama seperti ini, rasa bekatulnya pun masih dominan dibanding buahnya. Menarik banget Menarik ya. dan unik dan harus dicoba. Ya, kalian harus coba ya. Nah, baik. Terima kasih ya Ibu atas pertunjukannya ini, dan kita akan selanjutnya dari pembuatan cookies. Nah, ini cookiesnya ada bahan-bahannya bisa dicantumkan nanti di bawah ya, kurang lebih seperti ini di sini. Dan ini sudah ada bahan yang sudah dicampurkan. Ini Ibu namanya apa Bu? Cookies Cookies bekatul. kelapa. Iya, Cookies bekatul kelapa. Oh Iya, iya, varian iya, kelapa. Iya. Iya. Dan di sini kalau tidak salah tidak menggunakan tepung ya Bu ya? Tidak. Iya. Oh, iya. Gula bukan gula pasir juga. Gula pasir. Gula palem. Gula palem. Iya, Jadi ini gula aren. sangat sehat ya Bu Iya, ya? Insya Allah. Insya Allah Sehat, ya. iya. Jadi teman-teman harus coba Iya. ini untuk makanan sehat kita semua. Nah, mungkin bisa langsung dicoba Mbak Mugi. Jadi ini komposisinya ada kelapa sangrai, Iya. bekatul, Bekatul, dan susu, iya, gula aren dan iya. susu ya. Kita coba ya. Bismillah. Ini yang menurut saya unik itu teksturnya Bu. Tekstur. Bekatul itu tentu berbeda dengan kita makan tepung ya. Ini Tepung, iya, terasa betul. sekali Seratnya tekstur ya, serat seratnya. dari bekatulnya. Ini fermented atau tidak Bu? Non. Oh tidak non. fermented. Iya. Jadi ini rasanya saya rasa bekatul juga ada rasa dari gula arennya ya Bu, Iya, yang betul. sedikit mendominan rasa gula arennya. Tapi ini enak, teksturnya unik. Dan kalian harus coba ya. Tapi di sini juga sudah banyak yang di packing. Nah, kita bisa langsung lihat nih di meja selanjutnya ada cookies yang sudah di packing. Jadi di sini sudah cukup banyak ya Bu ya produksinya. Ada varian jahe, ada varian coklat. Oh, ini campuran ya. Ini yang campuran. Ini yang almond, Campuran. ini yang campuran. Kalau dari segi penampilannya sama ya Bu, hanya saja mungkin rasanya pasti akan berbeda ya Bu ya. Menarik sekali nih. Ya, nah ini kalau boleh tahu berapa nih harganya Bu? Ini 55. Oke, untuk cookies harganya 55.000 ya Bu. Ini untuk yang tepungnya ya, yang difermentasi. Ini dia bekatul yang jadi inti utama dari semua kegiatan praktek ini ya. Dan ini tuh sangat cukup banyak dengan harga 30.000 bisa dapat sebanyak ini, luar biasa banget ya. Teman-teman harus cobain, dan ini yang fermented ya. Yang fermented bisa dicoba dengan masak apa saja dan dicoba dengan berbagai varian masakan yang lain gitu. Dan kalau misalnya teman-teman udah nyobain, mungkin bisa di-share ke kami ya. Ini mungkin kalau dari pemakaiannya biasanya dia dituangkan 2 atau 3 sendok ya Bu, 2 atau 3 sendok teh dituangkan, kemudian ditambah air ya, air hangat ya. Campur madu atau susu atau jahe ya. Itu sesuai dengan selera seperti itu ya. Jadi ini bisa dibuat minuman atau makanan, bebas teman-teman. Yang penting kita tetap sehat dengan menggunakan bekatul. Seperti itu. So, teman-teman semua, semoga teman-teman bisa mendapatkan berbagai inspirasi bagaimana cara memasak bekatul dan bisa mengonsumsi bekatul dengan cara yang teman-teman senangi dan suka. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dadah. Ada Rice Brand Community. Kang, kayaknya enak juga ini smoothie buatan ibu-ibu PKK. PKK mana nih Kang? PKK Desa Licin dan Desa Ciberem. Ciberem Iya, dan Ciberem. Desa Licin. Aha. Oke. Iya. Dan smoothie dan cookiesnya luar biasa. Terima Kemarin kasih. Lebaran cookiesnya cookie dari Rice Brand. Iya. Nah, pertanyaannya, untuk smoothie dan cookies, Rice Brand-nya yang Arbi atau fermented Rice Brand? Nah, kalau untuk smoothie, yang enak itu yang fermented rice brand. Oh, asamnya itu ya? Ada asamnya dan menghilangkan menghilangkan rasa yang kata orang tuh apek atau apalah ya. Apek tengi. Nah, kayak gitu. Nah, Oke. kalau buat saya sih enggak, tapi kita dengar suara orang kan. Oke. Nah, cara terenak menghilangkan itu pakai smoothie. Pakai smoothie. Iya. Oke. Oke. Tapi kalau untuk membuat cookies, Mhm. ya akan bertabrakan dengan rasa asamnya. Ya, kecuali oleh karena digunakanlah non fermented. Oke. Kalau untuk Jadi cookies. kalau buat smoothie itu fermented, karena Fermented. kita ambil rasa asamnya. Rasa asamnya. Oke. Kalau buat cookies, Cookies non fermented. non fermented Oke. kita ambil terutama di situ fibernya. Oh, fibernya. Oke. Ya. Oke, ya. Dan gluten free. Gluten free. Iya. Jadi campurannya berarti maizena ya itu ya? Iya, maizena. Gula aren ya? Iya, Itu gula aja. aren. Sederhana tapi enak ya? Iya.
Berarti Kang Ape ini sekarang sehari-hari rice bran 2 sendok muncung pagi, ya, pakai Iya. air saja tanpa seperti saya, Iya, pakai jamer. iya. Kukinya juga udah serba rice bran Iya. sekarang. Oke. Pasti dong ngefek banget kan? Kegiatan sehari-harinya apa nih sekarang nih? Yang pertama saya rasanya muda lagi. Nah, jadi terus terang ya, setelah minum rice bran 3 kali sehari, kegiatan saya tiap hari naik gunung, ya, bukit, ya bisa lihat terjal itu bukitnya, ya. Kemudian turun ke kandang, ke sawah, ya, ke ladang. Itu kegiatan saya dari pagi sampai kurang lebih jam 1 siang. Ya. Istirahat sebentar, balik lagi ke kandang. Ya. Nah, malam masih kerja, masih kuat. Iya, stamina tinggi. Alhamdulillah. luar Iya, biasa. sehat. Oke. Iya. Nah, itulah manfaat yang saya rasakan secara signifikan dibandingkan tahun 2019 ke sana. Oke, oke. Ya. Jadi kalau orang Indonesia mengkonsumsi bekatul, ya, orang mengatakan dalam badan yang sehat akan lahir jiwa yang kuat. Ya. PSSI menang terus nanti tuh. Ya. Ya. Rice Bran Community, ayo kita ajak keluarga dan kawan-kawan kita untuk mengapresiasi kearifan lokal dengan melestarikan warisan leluhur bekatul. Oleh karena itu, kita biasakan mengkonsumsi bekatul, bangga menjadi pencinta makanan lokal, ya. Ya. Kalau pemakan daging karnivor, Ya. pemakan rumput herbivore, Iya. nah, makanan lokal bekatul local for. Lokal for. Bangga menjadi local for. Nah, kita tingkatkan harkat bekatul. Iya, iya, iya. Terima kasih, Aduh. Profesor Ape. Kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Semoga menginspirasi Rice Bran Community. Salam sehat dengan fermented rice bran. Terima kasih, terima kasih.